Masih dalam rangka kita sama-sama memutus penyebaran COVID-19, kajian Tombo Hati Radio Andika, Mbah Bun tersambung dengan teman-teman gatekeeper ya. Apakah sudah siap bersama rekan kita, Alvin? Tersambung dengan Haji Bundiar atau Mbah Bun dalam kajian Tombo Hati Radio Andika. Ya, Mbah Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Andri? Alhamdulillah. Lama gak ketemu Mbah Bun ini. Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin, Mbah Bun. Ya monggo. Dan yang jelas nggak bisa ketemu, nggak bisa jabat tangan, nggak apa-apa. Tapi kita bisa silaturahim. Tetap bisa silaturahim. Silaturahminya itu ya lewat WA begini. Gitu ya, Mbah Bun ya. Insya Allah tidak mengurangi arti dan makna. Jadi untung bentuk-bentuk silaturahmi itu kan macam-macam. Cukup dengan WA, dengan SMS dan sebagainya bisa. Nah, hanya kita yang nggak bisa itu ziarah, saling berkunjung itu yang nggak bisa. Tapi itu masih bisa saja kita melalui begini. Baiklah, sekarang bab 240 Mas Andri. Halaman 372 dari kitab Latayan yang akan kita bahas siang ini adalah harta simpanan yang abadi. Nah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, dalam situasi lebaran ini, izinkan Mbah Bun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mbah Bun sekeluarga mohon maaf lahir batin kepada kru Andika dari Bapak Direkturnya sampai seluruh jajarannya, juga para pendengar atau anak cucu Mbah Bun di mana saja berada. Dan yakinlah bahwa Mbah Bun sekeluarga pasti sudah memaafkan kepada seluruh anak cucunya bila ada kesalahan dan juga kepada semuanya. Baiklah Mas Andri, di awal pertemuan ini setelah libur lebaran, Mbah Bun ingin mengawalinya dengan senyum. Senyum? Iya. Senyum itu ringan, tanpa suara, tapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tak ternilai dengan rupiah. Senyum itu ibadah paling mudah, tapi bernilai sedekah. Senyum itu tak butuh tenaga, tapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang biasa, tapi adalah istimewa. Senyum tulusmu adalah sesuatu yang kurindu. Selamat membuka kajian Islam Tombo Hati ini dengan senyuman. Dengan senyuman. Nah, senyuman. Dan nyantai kita situasi, meskipun situasi pandemi kita nyantai saja ya. Kita tetap waspada, tidak boleh meremehkan, tapi kita tidak boleh panik. Gitu. Senyum harus pada posisi yang tepat ya, Mbah Bun. Tidak boleh panik, tidak boleh takut, tapi kita waspada dan tidak boleh meremehkan. Sekarang 240 harta simpanan yang abadi. Penjelasannya begini, karunia dan nikmat Allah itu banyak sekali, dan ada harta simpanan yang abadi bagi pemiliknya, dan harta yang abadi inilah yang akan mengiringi pemiliknya menuju tempat yang abadi. Karena dan nikmat yang abadi itu, karunia dan nikmat yang abadi itu ialah keislaman, keimanan, ihsan, amalan-amalan yang baik, termasuk zakat, infak dan sedekah, ketakwaan, jihad dan bertaubat. Hal ini dasar hukumnya dari surat Al-Baqarah ayat 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya. Ini termasuk kelompok iman, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba. Kelompok ini kelompok ibadah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kelompok ini rukun Islam, menepati janji bila berjanji, sabar dalam kesempitan, dan sabar dalam penderitaan, serta dalam peperangan. Kelompok ini kelompok akhlakul karimah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, kalau kita betul-betul bisa berbuat demikian, perbuatan kita inilah yang merupakan harta simpanan yang abadi, yang akan menghantarkan dan menemani kita ke tempat yang abadi, yaitu surga Allah yang abadi.
marilah kita berusaha sekemampuan kita secara sungguh-sungguh, selalu berdoa dan sabar agar dengan kasih sayangnya Allah bisa mencapai surga Allah yang abadi itu. Amin, amin, amin. Perlu diketahui, harta kita bisa dibawa mati dengan cara dititipkan sebagai infak, sedekah, dan wakaf. Jadi adalah kurang pas kalau masih ada yang mengatakan bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Harta itu bisa dibawa mati dengan cara dititipkan lewat wakaf, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Jadi selama ini kan ada yang berpendapat, harta gak dibawa mati saja. Itu salah. Bisa dibawa mati dengan cara dititipkan. Itu saja penjelasannya, monggo. Dititipkan kepada dititipkan cara yang tepat ya, musim ini kan musim kita memberi santunan. Itu hakikatnya kita beri santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu menitipkan harta kita kepada dia. Nanti kita akan ketemu titipan itu waktu di akhirat. Gitu loh, kita akan ketemu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mbak Bun. Monggo. Kembali ke Mbah Bun. Iya, monggo. Kita lanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman Mbah Bun. Ini tadi Bu Ningsih. Bu Ningsih. Jadi tolong ini Bu Ningsih dicatat ini Bu Ningsih, tolong ini ya. Sebagai amalan ya, Mbah Bun ya. Rupanya di tempat kerjanya adiknya itu kan angker. Bagaimana supaya nggak terganggu? Itu ya Bu ya, tolong dicatat Bu. Itu bisanya diru'yah Bu, insya Allah. Nah sekarang cara meru'yahnya, ru'yah itu macam-macam. Ada ru'yah pribadi, ada ru'yah yang bersifat keluarga. Ini gunakan ru'yah keluarga saja. Begini caranya. Ibu ambil segelas besar itu Bu ya, air putih. Air yang sudah dimasak itu air putih itu. Ya sudah. Setelah itu silakan baca Al-Fatihah sekali. Setelah itu tolong ditiupkan ke air putih itu. Setelah itu baca ayat kursi itu 1 kali, ditiupkan lagi ke air putih itu. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, ditiupkan ke air putih juga. Lalu surat Al-Falaq 3 kali, itu juga ditiupkan. Setelah itu baca surat An-Nas juga 3 kali. Itu sajalah. Meskipun ada bacaan lain, ini saja yang mudah. Nanti kalau sudah begitu, baru air putihnya itu disimprat-simprat ke tempat yang angker. Itu cara mengusirnya. Insya Allah ini berhasil. Apalagi kalau adiknya Bu Ningsih itu punya grup itu, jadi yang membaca itu membaca sendiri disirat-siratkan itu bisa. Itu cara menanggulangi secara Islami. Dan ini saya sudah tahu betul buktinya. Ada itu dan berhasil itu ya. Jadi dalam hal ini berhasil. Jadi saya ulangi, siapkan 1 cangkir besar itu air putih, lalu membaca Fatihah, itu ditiupkan ke air itu sekali itu Fatihahnya, lalu surah ayat kursi sekali ditiupkan lagi, Al-Ikhlas 3 kali ditiupkan lagi, Al-Falaq 3 kali ditiupkan lagi, An-Nas 3 kali ditiupkan lagi. Nah setelah itu airnya untuk diciprat-cipratkan gitu ya, kepada daerah-daerah yang dianggap rawan. Itu insya Allah itu terlindungi itu insya Allah. Ini sudah terbukti, alhamdulillah. Dan bisa kita lakukan sendiri ya Mbak Bun ya. Itu cara Islami dan ini bagus, boleh ini, ini ya. Itu silakan itu. Tapi kalau punya teman 2-3 diajak bersama-sama, jadi nggak apa-apa, Ya bukan di sifat-sifatnya itu sudah untuk melindungi. Nah, terus yang kedua, Pak Dani. Pak Dani. Sholat subuh setelah matahari terbit. Begini Pak ya, sholat itu baru sah bila berada pada waktunya, gitu ya. Jadi sholat subuh sebelum subuh juga nggak boleh. Sholat subuh setelah waktu subuh habis juga nggak boleh. Jadi pada dasarnya sholat subuh setelah matahari terbit itu adalah tidak sah. Tapi awas, kecuali bila mana tertidur. Sebab tertidur itu termasuk rufi al-qalam, orang yang diangkat hukumnya. Maka kalau tertidur sebelum subuh itu dia tertidur sampai habis itu tertidur, nah itu baru dimaafkan. Silahkan sholat itu, silahkan sholat subuh itu. Nah di situ nggak usah kodoan, tetap adaan sebab dirikanlah sholat. Itu waktu kamu ingat kepadaku. Maka dari itu di sini kalau terang-terangan itu sholat setelah terbit matahari itu adalah tidak sah, apalagi dengan alasan bersetubuh dan sebagainya, sudah belum mandi dan sebagainya. Jadi ini adalah tidak sah. Nah sekarang jalan keluarnya, jalan keluarnya supaya nggak bingung. Jalan keluarnya
Pak Dani bertobatlah kepada Allah, istighfar, perbanyak baca astagfirullahaladzim, setelah itu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini janji tidak boleh mengulangi lagi. Setelah itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah itu diampuni oleh Allah. Ini namanya taubatan nasuha. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi saya merasa berdosa, ya Allah, kenapa saya sholat kok bukan pada waktunya, jelasnya tidak sah. Maka dari itu saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, insya Allah itu dosa Bapak akan diampuni. Itu jalan keluarnya. Monggo. Mbak Bun, nanti kita lanjutkan kembali untuk Mbak Bun, kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Monggo. Ini yang pertama pertanyaan Pak Abdul di Pesantren Kediri, Mbak Bun. Itu tentang musafir tadi ya. Pekerja lapangan, Mbak Bun. Bagaimana? Pekerja selalu keliling, pekerja lapangan. Yang musafir tadi siapa? Betul. Dan dalam keadaan musafir, Mbak Bun. Jadi pertanyaan musafir, lalu nggak bisa sempat Jumatan, tapi mau sholat zuhur gitu. Tadi ada begitu, tak? Betul. Nah, begini. Sebetulnya seorang musafir itu tidak wajib loh Jumatan itu, boleh meninggalkan Jumatan, tetapi harus sholat zuhur. Tapi seandainya musafir itu Jumatan, itu juga boleh, gitu lah ya. Jadi pada dasarnya syarat wajib Jumatan itu orangnya memang tidak sedang musafir, gitu lah. Jadi kalau orang sedang musafir kok nggak Jumatan, nggak apa-apa itu, gitu lah, nggak apa-apa. Hanya nanti harus sholat zuhur. Tetapi kalau sedang musafir kok akan Jumatan, itu juga boleh, gitu lah ya. Sebab syaratnya orang Jumatan itu harus bermukim, harus bertempat tinggal di situ. Jadi apa yang dikatakan Pak Abdul itu sudah benar. Jadi kalau seandainya musafir nggak sempat Jumatan, itu nggak apa-apa itu ya. Nanti ada sholat zuhur. Sebab memang karena musafir itu gugur kewajiban Jumatan gugur, tetapi kalau Jumatan boleh, gitulah, boleh, gitu ya. Terus yang kedua, hadas besar tadi ya. Pak Abdurrahman ini. Itu Pak Abdurrahman, hadas besar, kebetulan dia itu tugasnya itu tukang buka masjid ya. Ya kebetulan hadas besarnya itu kan bukan menstruasi toh. Kalau menstruasi itu jangan masuk masjid, tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Dalam hal ini dikhawatirkan nanti terjatuh, terretes. Tetapi kalau hadas besar model demikian, memang sebaiknya kalau masuk masjid itu ya suci, gitu ya. Tetapi kebetulan ini adalah tukang buka ini belum sempat mandi. Nah ini saya dengarkan laporannya itu karena hadas besarnya kan seorang laki-laki. Setelah berhubungan sholat mandi, saya kira itu masih bisa dimaklumi itu, berbeda dengan kalau hadas besarnya head ya. Kalau head nggak boleh. Tetapi kalau ini kan tidak membahayakan, tidak akan menetes ke masjid, kan tidak akan, gitu ya. Jadi ini saya kira, tapi yang lebih bagus memang harus mandi dulu lah. Tapi kalau nggak sempat karena segera dibuka dan sebagainya, silakan buka, nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya kurang pas, gitu ya. Monggo. Itu untuk pertanyaan Pak Abdul di Pesantren Kediri dan juga Pak Abdul Rahman yang ada di... Abdul Rahman, ya monggo. Ada dua nama yang hampir sama ya Mbak Bun ya. Mbak Bun, tapi kalau tadi pertanyaan dari Pak Abdul tadi, kalau memang pekerjaan rutinnya harus keliling begitu, bagaimana Mbak Bun? Apakah musafir juga dalam hal ini konteksnya? Nah, pekerjaannya harus keliling dalam hal ini. Rutin jadi keliling gitu. Tidak bisa Jumatan. Malah itu kesempatan sambil istirahat untuk Jumatan itu. Sebab setahu saya malah seperti Mbak Bun, kalau kebetulan ada tugas, itu lebih baik itu ya untuk Jumatan sambil istirahat gitu. Sekeliling-kelilingnya itu kan masih ada kesempatan lah. Tetapi kalau memang nggak bisa, ya itu namanya musafir, ya itu silakan nanti. Kalau musafir sudah gugur ya tidak wajib Jumatan. Tetapi kalau Jumatan bagus. Nah ini juga begitu. Kebetulan tugasnya keliling terus, malah itu gunakan kesempatan untuk istirahat sambil Jumatan, gitulah ya. Baik. Monggo. Apalagi sekarang kan juga akses sudah cukup gampang ya Mbak Bun ya. Iya, gitu loh. Monggo. Nanti kita lanjutkan lagi Mbak Bun. Monggo. Oke, kembali kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Pak Imam ya ada di Kauman Tulungagung. Yang pertama Mbak Bun. Pertanyaannya tadi ada seorang yang tidak berpuasa begitu. Dilarang puasa. Nah, begini, ini ada semacam cerita ya. Dahulu itu ada orang yang menganggap seseorang itu seorang wali. Lalu punya murid 2.
punya murid 2 itu seorang yang dikatakan wali itu mengatakan, kalau kamu ingin ketemu dengan saya, kamu tidak usah berpuasa besok. Padahal bulan Ramadan. Lah yang satu betul tidak berpuasa, lah yang satu tetap berpuasa. Setelahnya besoknya ditanya oleh seorang wali itu, kamu tidak berpuasa? Tidak berpuasa kan oleh jenengan saya dilarang puasa. Langsung sang wali itu bicara, perintah puasa itu berasal dari Allah, sedangkan yang melarang itu saya. Saya itu kok sebagai apa? Masa kamu akan mengalahkan Allah? Gitu ya. Maka itu yang benar, siapapun yang melarang puasa itu nggak usah diikuti, puasa saja. Nah, akhirnya orang yang tidak berpuasa karena perintah itu akhirnya tidak ketemu dengan orang yang memerintah yang katanya wali itu, sedangkan yang tetap berpuasa tetap menjadi orang temannya dari wali itu. Jadi kesimpulannya, kalau tidak berpuasa karena dilarang seseorang dan tidak ada alasan apa-apa, sakit juga tidak, ini juga tidak, kok ada yang melarang tidak berpuasa, puasa saja terus. Sebab puasa itu perintahnya dari Allah. Nah, sedangkan larangan dari manusia biasa, kok manut gitu loh ya. Tidak ada daya upaya manusia untuk melarang puasa ya Mbak Bun ya? Oh, memangnya manusia itu bisa mengalahkan Allah gitu lah ya. Jadi kesimpulannya, kalau dilarang berpuasa tanpa ada alasan, puasa saja terus gitulah. Sebab perintah puasa berasal dari Allah. Nah, terhadap orang ini otomatis berdosa dia. Otomatis dia berdosa. Nah, caranya ya istighfar saja, jangan diulangi lagi. Itu saja. Caranya begitu. Terus yang kedua, punya orang tua yang sakit. Ya. Betul, dari Bu Yurike, pesantren Kota Kediri. Bu Yurike punya orang tua sakit sehingga tidak berpuasa, betul toh? Sedang sampai terjadi meninggalnya. Itu betul itu ya. Jadi dalam hal ini dibayar fidyah sajalah ya. Bayar ibunya pada saat Ramadan ke-12 baru sakit dan tidak puasa Mbak Bun. Jadi hutang puasanya. Oh, jadi sebelumnya berpuasa dia. Sampai hari ke-12 baru sakit, betul. Nah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 12 berpuasa, setelah itu sakit sampai meninggal. Ya sisanya ini kan jadi bayar fidyah. Nah, ya disinilah ada warisan yang menguntungkan, ada yang warisan yang merugikan. Yang menguntungkan dapat warisan, yang merugikan malah mengeluarkan harta itu untuk membayar fidyah. Jadi harta itu jangan diwaris dulu, selesaikan dulu kewajiban mayit ini. Jadi membayar fidyah ya. Fidyahnya tiap hari itu aslinya 8 on, tapi Mbak Bun sarankan 1 kilo. Jadi di situ membayar puasa yang ditinggalkan itu berapa hari dikalikan 1 kilo, serahkan kepada orang miskin. Itu cara menyelesaikannya begitu. Itu caranya. Nah, orang miskin tidak mesti harus 18. Jadi bisa banyak orang miskin 3 atau 5 ya, sejumlah yang ditinggalkan itu. Jadi tidak setiap orang miskin 1 kilo, enggak. Jadi berapa yang dibagikan itu adalah yang ditinggalkan itu. Itu bisa ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Bu Endang yang ada di Pare Kediri, Mbak Bun. Tahan sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mbak Bun, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan Bu Endang di Pare Kediri, Mbak Bun. Iya. Ini usia 72 tahun. Terus tiap hari istighfar 1000 kali. Betul. Terus apa lagi? Setiap baca sholat fardu 100 kali. Kemudian sholat fardu, nanti dulu. Sholat fardu. Mungkin yang dimaksud adalah yang dibaca pada saat sholat fardu, mungkin seperti itu ya. Kemudian sholat malam 200 kali istighfar. Terus ini kira-kira manfaatnya apa ini Mbak Bun? Nanti dulu. Istighfar 1000 kali bisa dimengerti. Sholat fardu kok ada berapa? 100 kalinya ya. Mungkin ini teman-teman juga bisa ditambahkan ya. Tapi yang jelas terus mungkin sholat malam 200 kali. Ini kok bingung saya. Jadi sholat fardu itu kan hanya 5 kali. Kok sampai 100 kali itu sholat apa saja itu ya? Kalau saya sholat malam 200. Ini kok saya nggak bisa. Kalau istighfar saya bisa menerima itu. Istighfarnya itu pun berat itu. Berat. Melihat usia 72 istighfar 1000 kali itu berat. Rasulullah saja itu punya kemampuan. Ya bukan punya kemampuan.
istighfarnya itu setiap hari antara 70 kali sampai 100 kali. Baik. Ini kok sampai 1000 kali gitu. Ini ada tambahan, Mbak Bun. Mbak Bun. Monggo. Ini ada tambahan dari teman-teman ya. Jadi setelah sholat fardu baca istighfar 100 kali. Setelah sholat malam istighfar 100 kali. Ini tambahan pertanyaannya. Monggo. Setelah sholat fardu istighfar 100 kali. Setelah sholat malam istighfar 100 kali. Gitu. Iya. Nah, kalau ini masuk akal ini. Itu ya. Jadi setelah sholat fardu membaca istighfar 100 kali itu bagus sekali. Orang itu istighfar itu kan minta ampun. Jadi orang merasa bersalah jauh lebih mulia, lebih baik daripada orang tidak merasa salah. Gitu loh ya. Kalau kata-kata merasa berarti kan tidak. Jadi itu fadilahnya. Kalau ini istighfar sampai 100 kali, lalu 200 kali setelah itu istighfarnya begini ya. Jadi itu bisa insya Allah menghapus dosa-dosanya. Dan kalau orang tidak punya dosa, tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkan neraka. Itu kunci itu ya. Jadi kalau orang berpahala besar, itu belum tentu langsung masuk surga, belum tentu. Pahalanya banyak, tapi kalau punya dosa, silahkan mampir ke neraka dulu. Nanti kalau sudah, silahkan masuk surga. Tetapi kalau tidak punya dosa sama sekali, silahkan masuk surga. Karena apa? Sudah punya dosa kok. Gitu ya. Otomatis orang itu kalau nggak punya dosa, pahalanya besar. Gitu ya. Maka dari itu kalau apa yang dikatakan ini, setelah sholat fardu 100 kali istighfar, setelah sholat malam 200 kali istighfar, itu sangat bagus. Insya Allah ibu ini tidak punya dosa, dan kalau sudah tidak punya dosa, pahalanya langsung bisa masuk surga. Karena tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkan neraka. Tapi ingat bahwasanya Anda masuk surga itu juga karena kasih sayang Allah. Jadi ojo ngengkel teman-teman, itu karena kasih sayang Allah gitu ya. Permasalahannya apa? Engko nek tagi-tagian, lemu ambekan iki lho ngirup udara nih Gusti Allah, jajal dicir. Nah, gitu ya. Maka dari kesimpulannya, meskipun ada Anda insya Allah masuk surga, tapi masuk surga Anda itu karena kasih sayang Allah, gitu loh, monggo. Karena dosa-dosanya sudah terhapus oleh istighfar. Nah, dosanya terhapus, lalu kasih sayang Allah lalu dimasukkan ke surga, gitu loh, monggo. Nanti kita lanjutkan, Mbak Bun. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Mbak Bun, dari Bu Intan di Pare Kediri. Silakan, Mbak Bun. Tentang masalah imam baca pendek itu. Oh, Pak Imron, betul, Pak Imron dulu di Ngunut, imam baca surat pendek. Pak Imron, ada imam yang membaca surat pendek. Bagaimana seharusnya makmum? Kan begitu toh? Apa diam atau membaca Fatihah? Di sini begini Pak Imron ya. Jadi ada 2 pendapat. Kalau pendapat daripada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu ada kata-kata la sholata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah. Itu Imam Syafi'i. Tetapi kalau Imam Hanafi dasarnya faiza quri'al Qur'an fata'u situ lalakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka diamlah, dengarkanlah. Mudah-mudahan kamu menjadi rahmat. Jadi di sini terserah mana yang akan diamalkan oleh Pak Imron. Jadi kalau sudah kita dengarkan bacaan imam, kita nikmati surat-surat itu diam, itu ada dasarnya, monggo. Tetapi kalau umpamanya mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu ya tetap membaca Fatihah, itu juga monggo. Itu semuanya sah-sah saja. Itu pendapat Imam Mazhab itu. Sedangkan kalau pendapat Imam Hambali dan Maliki berbeda. Berbedanya begini. Jadi kalau imam sudah waladhdallin amin, imam itu tidak langsung membaca surat, dia diam, memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Fatihah. Setelah diperkirakan makmum bacanya Fatihah selesai, baru imamnya tuh melanjutkan bacaannya. Jadi itu ada 3 pendapat itu ya. Nah, di sini kebetulan imam tidak memberi kesempatan, lalu terus membaca surat. Nah, ada 2 pendapat itu, silakan akan diam. Berarti mengikuti pendapat Abu Hanifah, tetapi akan baca Fatihah, berarti mengikuti pendapat Imam Syafi'i, dan itu semuanya sah. Monggo. Pertanyaan terakhir singkat, Mbak Bun, dari Bu Intan di Pare Kediri. Itu orang rajin sholat tapi seneng gosip itu. Iya.
itu sholatnya kurang sempurna pahalanya. Begini ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu harus mampu mencegah perbuatan mungkar. Nah ini sholat, tapi tetap gosip, jadi tetap berdosa. Maka kalau toh berpahala, pahalanya tidak sempurna, gitu loh ya. Jadi kalau yang baik itu kalau harus sholatnya bagus, itu ya jangan gosip, sehingga itu bisa sempurna. Betul-betul faidah daripada sholat bisa mencegah kemungkaran, gitu loh ya. Tapi kalau tetap gosip atau tetap perbuatan itu tercela, itu pada dasarnya sholatnya tidak sah, tapi sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Tetap sah, tapi kurang sempurna. Begitu saja. Saya kira cukup Jenny. Kita akhiri dengan doa, Mbah Bun. Iya, monggo. Monggo kita hubungkan hati kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, di hari setelah kita berhari raya Idul Fitri ini, kami mohon kepadamu ya Allah. Amin. Pelihara agama kami. Perbaikilah agama kami, karena agama adalah pemelihara seluruh urusan kami. Amin. Perbaikilah dunia kami, karena di dunia kami hidup. Amin. Perbaikilah akhirat kami, karena akhirat tempat kembali kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat kebaikan. Amin. Dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua kejahatan. Amin. Jadikanlah ya Allah kami ini semuanya, Mbah Bun beserta seluruh anak cucunya menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur, dan Engkau selalu ridho kepada kami. Amin. Sehingga sesuai dengan janji kami, masukkanlah kami ke surgamu dengan penuh kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila jawaban Mbah Bun itu benar, itu memang berasal dari Allah. Tetapi kalau salah itu karena kebodohan Mbah Bun, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah besok Kamis kita bisa bertemu kembali, meskipun sifatnya SLGG, siaran langsung jarak jauh, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa komunikasi, dan ini bentuk silaturahmi yang kita jalankan saat ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.